Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack akan bercerita tentang pengalaman dari teman Mr. Zack yang pulang dari bepergian dan kemudian dicegat oleh makhluk yang menyeramkan. Tetapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir, sudi mengklik, dan sudi mendengarkan channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Bagi kawan-kawan yang mendengarkan, tapi belum men-share, men-like, ataupun men-subscribe, mohon untuk segera men-subscribe agar Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang memuaskan dahaga horor dari kawan-kawan semua. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan karena subscribe adalah baik, semoga kawan-kawan yang sudah berbuat baik, kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke cerita. Cerita ini dialami oleh seorang kawan, sebut saja namanya Mas Clower, nama samaran tentu saja. Terjadi sekira tahun 2007-2008 pada sebuah daerah terpencil karena memang ini daerah perkebunan. Mas Clower adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan perkebunan. Suatu ketika Mas Clower ini harus pergi ke kota untuk berbelanja dan menyelesaikan urusan di kota. Dari perkebunan di daerah terpencil ke kota, ya jalannya lumayan ya, walaupun tidak begitu jauh, tetapi karena jalannya berliku dan dengan kondisi aspal yang tidak baik, yang membutuhkan waktu sekira 1 jam perjalanan. Singkat cerita, setelah selesai dinas sekitar jam 5, berangkatlah Mas Clower ini menuju ke kota. Setelah menyelesaikan segala belanja atau segala urusannya, termasuk makan malam dan sholat isya, Mas Clower ini berniat kembali ke rumah dinas yang ada di suatu perkebunan. Mas Clower ini menggunakan kendaraan sepeda motor ya. Walaupun tidak begitu tua, tapi motornya ini cukup sehat lah, karena memang mengingat kondisi jalan yang berkelok-kelok dan aspal yang tidak baik. Jadi motornya Mas Clower ini dirawat atau diservis dengan berkala, dan walaupun tidak mudah, tapi tetap siap untuk layak jalan gitu ya, siap untuk dikendarai. Oke, jam 8 start dari kota, berjalanlah Mas Clower ini menuju ke suatu daerah perkebunan. Di tengah-tengah perjalanan antara jam 8.30 atau setengah 9 sampai jam 8.45 gitu ya, belum sampai di rumah. Ketika sudah sampai di perkebunan, di jalan yang sepi, kiri kanan depan belakang itu hanya kebun ya, suatu kebun, sepeda motor Mas Clower ini terasa berat. Digas dengan dalam pun tidak lari sepeda motornya, hanya menderu saja, tidak lari gitu ya. Mas Clower ini berhenti dan dia memeriksa kondisi roda, baik roda depan maupun roda belakang, apakah bocor atau mungkin apakah ada gembos gitu. Oh, tidak ada ternyata. Oke, Mas Clower ini kembali melanjutkan perjalanannya. Tetap saja sepeda motornya bertambah berat ya, bahkan hanya dimasukkan ke gigi 1 dan gigi 2 ya, ini kendaraan manual ya. Tetap menderu, tidak bisa melaju dengan kencang. Sampai kemudian di sebuah persimpangan, ini sepeda motornya ini tiba-tiba mati ya, mati. Gelap gulita, tidak ada penerangan lain, mesin mati, maka lampu mati juga, lampu sepeda motor. Mas Clower ini
mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mulailah dia membaca-baca surat-surat pendek atau ayat-ayat suci Quran yang dihafal. Motor dia dorong beberapa meter ya. Di persimpangan itu dia mengambil ke arah rumahnya ya. Katakanlah ke arah kiri. Jelas dia sudah hafal gitu. Setelah didorong berapa meter di starter, hidup lagi sepeda motor. Dia kemudian berjalan kembali menuju ke arah rumahnya. Tetapi yang menjadikan aneh, Mas Klower ini kembali ke titik yang tadi di mana sepeda motornya itu mogok. Dicoba lagi ke kiri, kembali lagi ke tempat yang dia mogok tadi. Sampai 3 atau 4 kali. Begitu yang kelima ini, Mas Klower coba saya ambil ke kanan gitu. Ke kanan, tapi memang bukan jalannya ya, memang dia harusnya ke kiri. Ke kanan itu dia mengendarai sepeda motor dengan berzikir, dengan membaca-baca doa-doa yang dia hafal gitu. Karena kalau ke kanan ini memang menuju ke arah sungai dan di situ ada pemakaman. Mendekati pemakaman yang dekat dengan sungai itu, tiba-tiba sepeda motornya mogok lagi. Mogok dan tiba-tiba sepeda motornya Mas siapa namanya lupa ya karena nama samaran itu, seolah-olah ada yang melompat di situ ya, dan terbang gitu, sekelebat putih terbang di atas pepohonan yang dekat dengan pemakaman dan kemudian tertawa terbahak-bahak gitu ya. Wah, Mas Klower langsung dia takut kehilangan motor ya, dia memutar motornya, dia lari sambil mendorong motor sampai terengah-engah gitu. Kembali ke arah jalan yang motor tadi mogok. Nah, di situ Mas Klower sudah ketika kembali ke tempat yang tadi sepeda motornya mogok itu, Mas Klower sudah terengah-engah, sudah segala macam sumpah serapah bercampur dengan dengan zikir dan ayat-ayat suci itu sudah keluar semua gitu. Kemudian didorong menuju ke arah kiri, di starter dan bisa kembali jalan gitu ya. Nah, kemudian sampailah dia di rumah, ternyata sudah sangat larut ya, kira-kira jam 11 atau menjelang tengah malam, 11 sampai setengah 12. Nah, ditanyalah dia sama keluarga ya yang ada di rumah, kenapa kok pulang malam. Mas Klower itu bercerita bahwa tadi di simpang 3 yang harusnya dia ngambil ke kiri, setiap kali ke kiri dia balik lagi ke situ. Bahkan sempat mogok di simpang 3 itu ya, begitu dia ambil kiri kembali lagi, begitu dia ambil kanan ke arah makam dan ke arah sungai, dia makam itu kemudian ada seperti perempuan putih gitu, sekelebat terbang menuju pohon di makam dan tertawa. Nah, menurut salah satu keluarga dari Mas Klower itu, makhluk itu minta bonceng dan minta diantarkan ke rumah gitu, karena tadi dari perjalanan memang sudah berat, berarti memang diboncengi dan minta diantarkan ke rumahnya ya, mungkin ya rumahnya yang ada di makam tersebut. Jadi menurut si saudaranya Mas Klower ini, tidak hanya Mas Klower saja, sudah banyak orang-orang sekitar atau warga dari perumahan di situ ya, rumah-rumah karyawan di situ yang ketika pulang malam melebihi dari jam 8:30 gitu, belum begitu malam memang, itu seringkali diboncengi dan pasti mogok di pertigaan itu, karena kalau ke kiri menuju perumahan, ke kanan menuju makam pasti dibuat mogok di simpang 3 itu. Ketika ambil kiri pasti dikembalikan ke simpang 3 itu, sehingga harus ambil kanan di depan makam mogok, dan pasti ada mbak-mbak yang turun atau terbang masuk ke makam.
Jadi memang sering mencegat dan sering numpang pulang gitu ya. Oke, baik teman-teman. Demikian episode malam hari ini. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan belum mensubscribe, mohon untuk di like, di komen, di subscribe agar Mr. Zack pendongeng horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang memuaskan dahaga horor teman-teman semua. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Baik, Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.